Bagaimana pemerintah memastikan dengan bergabungnya Indonesia bersama dengan BRICS, Indonesia tidak mendapatkan sentimen negatif dari negara barat seperti Amerika Serikat? Karena itulah kekhawatiran utama dari para pelaku ekonomi. Yang pertama adalah sebetulnya kita nggak perlu khawatir. Karena dulu Amerika Serikat kan juga sampai produk China dia kenakan sampai 400% untuk electric vehicle. Karena kita tahu bahwa electric vehicle di China, mobil China dan sebagainya kan cukup banyak masuk ke pasar dunia. Dan pada waktu itu kan cukup terancam. Dan yang kedua kita tidak perlu khawatir kan international trade law kan mengatur, artinya ada non-discrimination principle. Artinya tidak serta-merta ketika dia mengenakan tax begitu saja. Artinya hukum kan ada. Di WTO pun semua ada WTO rules. Nah semuanya itu tentu pasti ada konsekuensinya dan dia bisa diklaim kalau andai kata Amerika melakukan sepihak. Nah yang kedua adalah kalau kita lihat pengenaan pajak ini kan masih assuming, masih asumsi. Dan ini kan adalah konstelasi geopolitik yang tadi disampaikan oleh Mbak Safira, semacam ancaman halus lah ke negara-negara yang memang dianggap ingin bergabung dengan BRICS. Kalau pandangan saya, kita sebagai negara yang berdaulat penuh, Indonesia sebagai negara yang katakanlah ingin masuk ke level yang lebih tinggi, kita harus berani walaupun tetap memperhitungkan konsekuensi yang ada. Misalnya melihat alternatif pasar ekspor dengan Indonesia misalnya satu hari akan di-ban, dikenakan tax sampai dengan 100%. Kita harus punya pasar-pasar lain yang menjadi kunci. Di Brazil misalnya kekuatannya di Rusia misalnya, di India, di China, dan di South Africa misalnya. Semua yang punya kekuatan itu yang menjadi mitra dagang kita, ya sebaiknya kita diversifikasi. Sehingga kita tidak bergantung kepada blok barat saja. Gitu. Subscribe, like, and comment.